Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aditya Ahmad, Winsherifidat Law Jakarta student. I am from the Faculty of Economic and Business Management Study Program. On this occasion, I will present my work in fulfilling an English assignment on composing an essay. Okay, first, I will tell you about essay. What is an essay? An essay is a short collection of paragraphs that present facts, opinions, and ideas on topic. An essay usually has 3 to 10 paragraphs. Each paragraph discusses one idea. Often start in the topic sentence of the paragraph. This idea is related to the topic of the whole essay. The topic sentence of the paragraph can be located anywhere, but the most common place is at the beginning of the paragraph. Now, we will discuss what the structure of the essay, including introduction. The introduction moves from general to specific. This is where you 1. Open with a short orientation, introduce the topic areas with a general, broad opening sentence, or 2. Answer the question with a thesis statement, and provide a summary or roadmap of your essay. Keep it brief, but mention all the main ideas. The second part of the essay is body paragraph. The body of your essay consists of paragraphs. Each is a building block in the construction of your argument. The body is where you answer the question by developing a discussion, show your knowledge and grasp of material you have read, offer exposition and evidence to develop your argument, use relevant examples and authoritative quotes. If your question has more than one part, structure in the body into sections that deal with each part of the question. Next is a conclusion. The conclusion moves from specific to general. It should restart your answer to the question, re-summarize the main points, and include a final broad statement about possible implication, future direction for research to qualify the conclusion. However, never introduce new information of ideas in a conclusion. Its purpose in the wrong of your essay by summing up. Next, the following is an example of an essay with the title Pandemic Coronavirus, but I will explain in Indonesian. Pandemi coronavirus. Kesehatan telah menjadi komoditas yang paling mahal belakangan ini. Banyak orang berusaha untuk tetap sehat, meskipun harus mengeluarkan banyak uang. Namun, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki, tidak ada yang benar-benar kebal terhadap penyakit tertentu yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau patogen lain. Contoh paling menonjol terlihat dari penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga berdampak pada kondisi ekonomi. COVID-19 mempengaruhi cara orang hidup di lingkungan sosialnya, seperti saya di rumah, di sekitar lingkungan umum, dan di tempat umum. Di rumah, mereka harus rutin menjaga kebersihan diri, seperti dengan sering mencuci tangan di bawah air mengalir. Selama di lingkungan tempat tinggal, mereka harus membatasi diri untuk tidak mengunjungi rumah orang lain. Selain itu, orang perlu menjaga jarak tertentu saat duduk atau berdiri, ataupun berjalan di tempat umum. Oleh karena itu,
individu perlu waspada secara sosial terhadap penyebaran virus corona dimanapun mereka berada. Selain mengaruhi kehidupan sosial, COVID-19 juga berdampak secara finansial bagi masyarakat, terutama bagi karyawan kerah biru atau sering kita sebut buruh, dan masyarakat level rendah. Pekerja kerah biru merasa sulit untuk bekerja di luar karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang jarak fisik atau sosial. Akibatnya, mereka tidak dapat memperoleh uang yang cukup. Demikian pula, sebagian besar karyawan tingkat rendah harus bekerja dari rumah, dan beberapa dari mereka bahkan harus di-PHK dari pekerjaannya. Hal itu menyebabkan hilangnya pendapatan. Jadi, yang paling banyak terkena dampak virus corona secara finansial adalah mereka, masyarakat dari kelas bawah. Nah, singkatnya, individu perlu waspada secara sosial terhadap penyebaran virus corona dimanapun mereka berada. Dan yang paling banyak terkena dampak virus corona secara finansial adalah mereka dari kalangan bawah. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan virus ini, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan situasi baru dan setidaknya menjaga mentalitasnya, serta harus selalu menjaga kesehatannya. Oke, berikut adalah esai menurut bagian-bagiannya. Pada bagian pertama, yaitu paragraf pertama, adalah introduction. Dan pada paragraf kedua dan ketiga adalah body paragraph. Dan pada paragraf terakhir itu ialah conclusion. Nah, sekian dari saya dalam menjelaskan mengenai materi menulis esai. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.